Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, selamat malam dan kita berjumpa lagi di Soccer Time. Bersama saya Valentinus Reza, hari ini banyak yang kita bahas ya. Salah satunya adalah bagaimana peluang timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini. Lalu juga kita juga akan membahas terkait dengan Derby Milan yang semakin panas pastinya akan bertemu besok jam 11 malam. Dan dari Inggris, MU lawan Arsenal, siapa paling solid di antara kedua tim itu? Dua-duanya lagi on fire. Kita akan membahasnya di sini bersama dengan Tommy Welly. Bung Toel, apa kabar Bung Toel? Kabar baik, sehat. Kabar baik. Oke, berikutnya ada Alexa Safira juga di sini. Lex. Halo. Apa kabar Lex? Sehat. Sudah siap ya? Sudah siap menangis atau tertawa kita nggak tahu nih ya. Semangat banget ini. Karena nih jadwalnya sangat ketat ini Inter Milan Semangat ya. banget ini. Ada Bung Wiwit juga di sini. Wiwit Miko ya. Bung Wiwit, wartawan tapi juga dukung Milan juga ya. Jadi pasti nanti kita bahas derby Milan ya antara Bung Wiwit dan juga Alexa. Ada Bung Ropan, apa kabar Bung Ropan? Selamat malam, sehat selalu, Miasan Mia. Nggak gelap Bung Ropan? Terang semua nih kelihatan. Terang ya? Terang semua nih. Kira-kira pakai kacamata hitam itu. Untuk gitu ya? Iya, kayaknya mesti ganti. Mesti ganti nih, nanti kita ganti habis ini setelah ini. Bawa kacamata banyak kan? Ada banyak, ketiga kacamata. Oke, langsung aja kita mulai head to head. Berikut ini pemirsa. Undian Piala AFF 2022 usai digelar di Bangkok hari Selasa. Hasil undian menempatkan tim nasional Indonesia berada di grup A bersama dengan juara bertahan Thailand, Filipina, Kamboja, serta satu negara pemenang babak kualifikasi. Slot ini akan diperebutkan oleh Brunei Darussalam dan Timor Leste yang akan menjalani babak playoff. Sementara itu grup B dihuni oleh Vietnam, Malaysia, Singapura, Myanmar, dan Laos. Pada Piala AFF 2022 ini akan kembali ke format lama, yang digunakan sebelum era pandemi COVID-19, yakni dengan melakukan laga kandang dan tandang dari fase grup hingga penyisihan. Nantinya dua tim teratas dari grup A dan grup B akan melaju ke babak semifinal. Sementara sebelumnya di edisi Piala AFF 2020 dilakukan sistem bubble di Singapura. Rencananya gelaran Piala AFF edisi ke-14 ini akan digelar mulai 23 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Baik, langsung kita bahas dari Bung Toel dulu nih. Bung Toel, apa sih membuat timnas Indonesia senior nih ya, sulit sekali juara Piala AFF, 6 kali ke final. Ini apa yang terjadi nih dengan timnas? Ya kalau kita bicara hanya pasal di panggung finalnya adalah mentalitas. Karena beberapa kolega ASEAN pernah ngobrol dalam sebuah pertemuan, mereka pun mempertanyakan, kenapa Indonesia di panggung yang besar di final seringkali drop gitu kan. Jadi persoalan kalau kita bicara pure technical, pure sepak bolanya, kita bicara soal mentalitas. Mentalitas pada saat main di partai final. Jadi kalau pertanyaan itu, saya jawabnya itu dulu. Oke, jadi belum mau langsung pasang target juara, ini kan ini timnas senior ini. Oke, Sudah kalau kan bicara soal U16 aja AFF, udah dibebani juara U16 ya kan? Bicara AFF, level Asia Tenggara, saya pikir nggak perlu isu yang lain kecuali bahwa harus juara. Harus juara ya? Harus juara kali ini. Jadi karena memang timnas senior harus dibebani dengan itu. Ya. Kenapa? Timnas senior kan harus dibebani dengan gelar juara begitu kan. Sintayong sendiri bilang ya timnas akan juara ini di Piala AFF tahun saya ini. pikir waktunya ini harusnya targetnya harus juara lah. Artinya nggak ada pilihan lain karena ini levelnya AFF Asia Tenggara. Sintayong sudah cukup waktu plus kemarin kan baru naturalisasi ada 2 masuk, jadi saya pikir aspek-aspeknya kan sudah disupport lah sedemikian rupa. Jadi hanya kita tinggal tunggu target juaranya itu. Iya, Lex, kalau kita bicara Piala AFF yang kemarin ya, kan finalnya Indonesia Thailand tuh. Pasti kamu greget juga tuh ya. Iya. Kita sempat menang 4-0, kita juga main bagus di leg kedua. Iya. 2-2 tapi apa boleh buat hasil agregat yang berbicara. Iya. Gimana Lex? Lihat sebelumnya. Sangat disayangkan banget ya, karena aku juga nonton pada saat itu. Emang kita kalah di leg pertama, tapi kita mampu bisa menyeimbangkan di leg kedua. Cuma memang Thailand emang dari dulu emang udah powerful, jadinya ya balik lagi mentalitas
timnas itu masih perlu dikembangkan lagi. Ya, digembleng lagi, khususnya Iya. soal mental tadi ya. Bung Betul. Wiwit, kalau Bung Wiwit sendiri gimana melihat timnas Indonesia yang sudah 6 kali ke final, Iya. tapi masih sulit untuk menggenggam Piala AFF? Iya betul, kalau bicara ke final sebetulnya nggak ada masalah gitu. Tapi begitu ke final di final memang kita selalu ketemu batu sandungan ya. Apalagi yang namanya Thailand. Thailand tuh Oke. udah momok banget kayak sama kita gitu. Kita kayak masuk ke lapangan tuh udah setengah langkah kalah duluan gitu dari Thailand. Bahkan Sintayong sendiri merasakan itu ya di Piala AFF begitu, di final kemarin, di SEA Games juga begitu. Jadi ini yang membuat mungkin kalau ada keraguan apakah timnas kita bisa kali ini juara, mungkin dari hasil undiannya. Karena kalau kita menganggap Thailand ini momok buat kita, mungkin peluang terbaik kita lolos cuma sebagai runner up grup A. Dan kalau udah jadi runner up, ya pilihannya memang sulit di grup B, nanti mungkin Vietnam atau Malaysia yang akan kita lawan di semifinal. Oke, jadi Bung Ropan, ini sepertinya ya lawan terberat kita dari masa ke masa ini ya, Thailand, Vietnam, Vietnam, iya. mungkin Malaysia sudah tidak masuk hitungan kita lah. Malaysia bisa kita singkirkan begitu kan. Sebelum-sebelumnya Kalau mungkin Malaysia juga termasuk ada hitungan, tapi terlepas dari adanya mental, saya pikir harus diingat juga ada faktor-faktor X lainnya yang juga apa tuh faktor X itu? menghantui di turnamen seperti ini ya. Saya pikir banyak juga yang kita sudah tahu, mungkin match fixingnya ya yang ada di sana. Masa? Sehingga ya pasti saya pikir itu pasti ada. Ya, walaupun tidak bisa digambarkan secara gamblang di sini tuh ya kenyataannya, tapi kalau bisa dilihat kemauan pemain-pemain kita itu perlu. Ya, rasa ingin menang ketika tampil di final itu yang harus ada. Ya, bukan karena mereka masuk lapangan juga sudah kalah mental duluan, tapi motivasi ini yang perlu. Jangan sampai terulang lagi kalau kita bermain di sini, peluang kita kan ada di grup ini bagus lah kita. Kecuali Thailand, memang Filipina, Kamboja kita bisa ambil dengan pemenang salah satu Timur Leste atau dengan Brunei Darussalam. Oke, kita bahas lagi soal timnas Indonesia nih yang Ya. dari tahun ke tahun begitu kan, 6 kali ke final masih sulit untuk juara. Perbedaan kita dengan sepak bola Thailand dan Vietnam tuh apa sih? Liganya lah, kalau dari Bung Toel mungkin bisa mengkritisi ini. Paling tidak liganya mereka beberapa timnya kan main di Liga Champion Asia secara reguler, konsisten. Kalau main di Liga Champion Asia berarti persaingan mereka kan ketemu dengan klub-klub Asia Timur, klub dari Jepang, Korea maupun juga Asia Barat. Itu akan mempengaruhi kualitas permainan. Lalu beberapa pemain mereka kan sudah masuk di J-League misalnya. Canatif Songkrasin dan kawan-kawan, dan mereka nggak sekedar pelengkap, dapat jam main gitu loh, dan itu akan membuat mereka juga lebih pede, lebih ini. Dan kelompok Canatif itu kan main di seniornya berjenjang, mereka mulai dari SEA Games, dan itu yang membuat mereka jauh lebih lebih stabil lah. Sementara kita punya hambatan, kadang dari AFF ke AFF 2 tahunan itu kadang berubahnya banyak juga pemain. Lalu kemudian mental block tadi ngadepin Thailand dan Vietnam itu menjadi handicap belakangan. Tapi itulah gunanya pelatih sekaliber Sintayong supaya mental block para pemain itu bisa dikurangi atau dihilangkan sama sekali kalau bisa. Oke. Kan itu tugasnya tuh. Oke, Bung Wiwit, belajar dari Piala AFF sebelumnya, Bung Wiwit, apa sih yang sebenarnya perlu kita evaluasi lagi? Ya sebetulnya kalau kita lihat Sintayong ini seharusnya pelatih yang belajar dari kesalahan gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana waktu di final kemarin lah Piala AFF. Kita dibantai habis-habisan di leg pertama, tapi di leg kedua saya suka sekali lihat penampilan Indonesia gitu. Main keras gitu ya, berani gitu ya. Nah mungkin yang kita harapkan adalah Sintayong belajar dari kegagalan di Piala AFF kemarin. Jadi sekarang lebih baik lagi. Ya seperti yang Bung Toel bilang tadi, mental block itu harus dihilangin gitu. Ketika kita ketemu Thailand, ketemu Vietnam, ya dari segi kualitas memang kita mungkin kalah gitu dari segi individu ya. Tapi tidak ada alasan kalau kita tidak bisa mengalahkan mereka gitu. Oke. Kalau dengan pendekatan yang benar dari pelatih. Jadi kalau Sintayong bilang jangan lagi takut sama Thailand, jangan lagi takut sama Vietnam, itu harus benar-benar diresapi ya oleh para pemainnya ya, Bung Wiwit ya. Iya, saya pikir begitu ya. Dan mudah-mudahan Sintayong banyak membaca perkembangan dari Thailand, dari Vietnam sendiri. Kemudian juga dia kan cukup intens juga ya menangani timnas. Maksudnya ya dia dari tim junior gitu ikut memasukkan beberapa pemain disisipkan ke senior. Artinya ya cukup dekat gitu, cukup dekat melihat perkembangan pemain, dan siapa tahu nanti di akhir tahun ini dia bisa
mengeluarkan kemampuan terbaik dari timnas. Oke Lex, kalau kita berkaca lagi nih Lex ya, dari Piala AFF sebelumnya nih ya, apalagi sih yang bikin kamu greget nih? Ini sebenarnya timnas bisa juara, tapi apalagi yang perlu diperbaiki kalau menurut dari pandangan kamu? Menurut aku sendiri, pertama memang udah mental ya. Oke. Mentalnya itu juga karena bisa dilihat dari yang pertandingan yang leg kedua itu kan Indonesia mampu menyeimbangkan dan pengen menang gitu. Iya. Benar-benar mengejar banget gitu. Perjuangannya luar biasa ya waktu sangat itu ya. luar Iya. biasa dan juga semoga harapannya adalah Sintayong juga belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya dan mampu mengembangkan di Piala AFF yang tahun Iya, ini ya. betul. Apalagi Sintayong juga harus banyak belajar juga soal leg pertama kemarin tuh. Iya, Kenapa betul. kita bisa Apa kalah? aja kesalahan-kesalahan. Iya. Kenapa kita bisa kalah 4-0 itu benar-benar Tapi harus kita menjadi mampu PR. menyeimbangkan di leg kedua itu. Iya. Bung Ropan, Iya. kan kalau Piala AFF U16 kemarin sudah dibebani gelar juara dan mereka berhasil meraih gelar Iya. juara begitu kan. Nah kalau timnas senior kan memang wajib untuk mendapatkan beban seperti itu, Bung Ropan. Tapi bagaimana Anda melihat sebenarnya sejauh ini beban gelar juara? Sintayong sudah bilang ini pasti juara Piala Saya AFF tahun pikir ini. dari tahun ke tahun ketika ada Piala AFF pasti beban itu ada ya. Dan target itu harus juara memang. Soal kenyataan kita nggak bisa dijuara yaitu nasib kita dengan 6 kali kita ke final dan tidak bisa menjadi juara. Nah, kalau kita mengacu pada kemarin kita ke final dan tidak bisa menjadi juara, itu kan banyak pemain-pemain muda yang ditampilkan oleh Sintayong. Ya. Ya, ada beberapa pemain senior juga. Jadi kalau kita balik ke sekarang lagi, tidak ada alasan lagi, tidak ada keraguan lagi kalau kita untuk harus menjadi juara. Nggak boleh lagi kita menjadi runner up. Nah, Sintayong tahu apa yang dilakukan dengan pemain-pemain muda aja dia bisa membawa ini tim ke final, walaupun kalah melawan Thailand yang memang sudah tim yang sangat kuat saat itu ya. Nah, dia melihat bahwa kondisi di belakang dan depan itu agak kurang. Terutama bagaimana dia membangun fondasi ini itu dari belakang. Untuk bisa menjadi juara, dia harus melakukan itu. Dan naturalisasi yang dilakukan di sini kan dengan harapan salah satu itu. Walaupun ini bukan kalender masuk dalam kalender FIFA yang resmi, tapi mudah-mudahan pemain-pemain yang dinaturalisasi itu bisa ikut di Piala AFF ini, termasuk salah satu Jordi. Jadi pada saat ini yang saya bisa melihat adalah kemauan kita sebenarnya. Artinya nyali juara kita atau tidak gitu? Iya, itu yang harus ada ditanamkan pada diri masing-masing pemain. Kalau kita punya kemauan, saya pikir levelnya tidak beda jauh. Walaupun dari segi kompetisi memang kompetisi di Thailand oke lah, termasuk di Malaysia dengan kita kan. Cermin dari sebuah tim nasional itu kan dilihat dari kompetisinya. Iya. Untuk bisa bangun. Tapi kalau dari kualitas pikir bagus lah. Tidak beda-beda jauh lah bisa dikatakan di sini. Walaupun Thailand memang punya beberapa pemain yang bermain di Jepang, Songkrasin, Supachat, ya, Saraset di sana. Ada Wira juga yang bermain di Osaka, di Cerezo. Jadi ada 3 pemain mereka yang hebat. Kalau Tapi bukan artinya Thailand sudah 6 kali juara Piala AFF, mereka akan kendor tahun ini kan? Mereka pasti akan tancap gas lagi. Target mereka kan juara lagi. Iya, itu dia. Termasuk melawan Indonesia. Tapi Iya. mereka setidaknya akan berhitung melawan kita kalau kita sudah beberapa pemain yang bagus yang masuk ke dalam Nanti tim. kita akan bahas lagi nih soal peta kekuatan grup A dan grup B nih di Piala AFF tahun ini. Saat lagi pemirsa, tetaplah di Memasuki edisi ke-14 ajang Piala AFF 2022 akan kembali menggunakan format lama, yaitu sistem home and away atau kandang dan tandang. Format ini sama seperti edisi 2018 atau sebelum pandemi. 10 tim peserta akan dibagi menjadi 2 grup yang terdiri dari 5 tim. Nantinya seluruh tim akan memainkan 2 pertandingan kandang dan 2 laga di markas lawan pada babak penyisihan grup. 2 tim teratas masing-masing grup akan lolos ke fase gugur di mana babak semifinal dan final akan dimainkan dalam 2 leg. Dalam turnamen sepak bola paling akbar se-Asia Tenggara ini, 9 negara sudah dipastikan masuk ke penyisihan grup, yakni Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sementara itu 1 slot tersisa akan diperebutkan Brunei Darussalam dan Timor Leste yang harus saling jegal dalam pertandingan playoff babak kualifikasi. Oke, kita langsung bahas ini. Bung Toel, kita munculkan dulu ya grafik grup A dan juga grup B ini untuk Piala AFF 2022. Ini kalau kita lihat dari grup A, skenarionya seperti apa nih harapan dari Bung Toel? Iya, artinya partai kandang harus bisa dimaksimalkan lah. Karena kan formatnya sekarang main kandang kita 2 kali lawan Kamboja dan Thailand. Oke. Gak boleh kepleset lah di situ. Takutnya soalnya terakhir kita lawan Filipina kan away. Jadi walaupun secara kualitas kita bisa menang, tapi kadang Filipina bisa mengejutkan lah dengan kumpulan naturalisasinya. Nah, kalau hitung-hitungan seperti ini kan kita nggak usah bingung-bingung, nggak usah pusing-pusing di level AFF ini. Pokoknya yang menjadi handicap kita selama ini kan cuma 2, tinggal Thailand dan Vietnam.
Jadi siapapun kita ada di grup manapun, ya kita harus siap lah menghadapi kekuatan di Asia Tenggara kalau ingin jadi juara kan begitu. Iya, iya. Siapapun sikat aja lah. Iya dong. Asia Tenggara AFF. Lex, kalau kamu, harapan kamu lebih baik timnas di fase grup itu runner up dulu atau langsung juara atau seperti apa nih? Kita runner up dulu aja, Oke. baru kita kejar di final kalau masuk final. Oke, langsung kejar final, langsung menang ya di Iya. final. Itu yang paling Itu penting. harus tuh, itu harus. Oke, nggak peduli runner up atau juara grup. Iya. Yang penting juara Piala Juara, AFF. iya. Iya. Bu Wiwit, kalau skenario dari Bu Wiwit harapannya apa nih kalau untuk grup A tadi? Iya itu tadi, kalau dalam hitungan saya mungkin Thailand lah. Thailand yang paling Ya. susah kita kalahkan gitu. Tapi kalau untuk 3 tim yang lainnya harusnya nggak ada masalah ya. Oke. Walaupun kita harus main away nanti di 2 pertandingan, tapi rasanya kualitas kita masih di atas Filipina, masih di atas Kamboja, masih di atas apalagi Brunei dan Timor Leste. Artinya ya 3 kemenangan lah minimal bisa kita dapatkan, dan itu pasti akan membawa kita ke semifinal. Oke. Tinggal nanti apakah jadi runner up atau juara grup, karena bisa aja juga dengan 3 kemenangan juga jadi juara grup juga mungkin kalau misalnya kita bisa misalnya menahan Thailand gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi peta kekuatannya kan masih sama lah. Ibaratnya ya 11-12 sama Piala AFF sebelumnya kan. Iya. Artinya ini sudah harus bisa dibaca dong. Betul, peta betul. kekuatannya Belum ini. banyak berubah. Bahkan kita punya keuntungan kok kalau pemain naturalisasi kita bisa main gitu ya. Itu kan sebuah kekuatan baru yang mungkin belum terbaca oleh tim-tim lain ya. Kemudian saya berharap sih ya pemain-pemain kita di luar negeri juga semakin matang gitu. Cuma masalahnya apakah mereka bisa nanti dipanggil ya untuk ke tim nasional, karena ini kan bukan agenda FIFA gitu ya. Ya, ya, Jadi kayaknya sih klub-klub mereka juga punya hak gitu untuk menolak. Tinggal nanti kita lihat bagaimana nanti, karena pemain-pemain yang di luar negeri ini memang bagus-bagus sih, si Asnawi, kemudian Elkan, Witan sama Egy. Bayangin kalau Witan sama Egy terus-terusan main di walaupun cuma sekedar Liga Slovakia gitu ya. Tapi Iya. kalau mereka bermain reguler, efeknya akan bagus sekali buat kita. Ditambah lagi pemain naturalisasi ya. Iya, 2 pemain betul. naturalisasi sudah ready begitu kan. Iya. Tinggal nunggu 1 lagi nih. Bung Ropan, Ya. seberapa besar efeknya dengan kedatangan para pemain naturalisasi membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF? Saya pikir oke lah kalau bicara ini bagus lah, terutama untuk barisan belakang ya. Efeknya bagus, tetapi saya kembali ke resep tadi. Kalau saya feeling saya juara grup kita. Juara grup. Juara grup. Apa yang membuat Anda yakin? Dalam undian, bukan undian, saya pikir dalam jadwal itu kita diuntungkan. 2 pertandingan pertama kita melawan Kamboja, kita menjamu Kamboja. Saya pikir 3 poin. Kita keluar kandang, kemudian tanggal 26 itu melawan salah satu di antara Timur Leste dan juga Brunei Darussalam. Kita pasti 3 poin. Nah, ketika kita balik ke kandang, kita ketemu Thailand bermain di Jakarta di Indonesia kan. Nah, saya rasa kita bisa menang melawan. Karena kan kita pernah menang melawan Thailand 2-1 di final AFF ini mungkin 2016 saat itu, sebelum kita kalah 2-0 bermain di Thailand saat itu ya. Dan peluang kita ada. Walaupun kita terakhir akan lawan Filipina, saya pikir kita akan ambil. Kalau pada edisi yang lalu 2020 kita bisa menjadi juara grup, Vietnam itu runner up, kenapa tidak pada saat ini kita bisa menjadi juara grup? Ya kan? Untuk bisa menghindari langsung juara grup aja, untuk kita bisa menghadapi salah satu di antara Malaysia atau Singapura yang akan menjadi runner up di grup B. Sehingga akan mempertemukan kembali pada musim yang lalu, itu pada edisi yang lalu adalah Thailand dan Vietnam yang ketemu di semifinal. Ya, ya. Itu bisa terulang lagi dalam pertandingan dan kita punya peluang untuk ke final dan menjadi juara. Dan Oke. saya yakin ini saatnya buat kita untuk bisa menjadi juara. Itu Reza kalau bisa dikatakan. Harus Saatnya kita juara juara. grup dan saya yakin kita akan juara grup A. Wow. Ini harga mati. Harga mati. Harga mati mutlak. Anda pendukung Sintayong Anda. Ya, iya. Harus. Bung Toel, Toel senyum-senyum Toel sama Wiwit yang nggak bawa sama Alexa. Ya kan? apakah Anda yakin Bung Ropan, Bung Toel? Harus. Saya tinggal tunggu perkembangannya aja, perkembangan persiapannya, lalu begitu memasuki nanti turnamennya, cuma tinggal tunggu itu aja kita lihat. Seberapa siapnya timnas kita gitu loh. Karena buat saya sih itu aja kuncinya, mau lawan Thailand, mau lawan Vietnam harus siap. Kalau ingin jadi juara. Iya, iya, iya. Kalau masih ragu-ragu, takut segala macam ya repot seperti selama ini. Dan Karena pasti kan ada- ketemu itu Tom pasti. Iya, Pasti akan ketemu. Iya, jadi kuncinya Tidak boleh mau lawan menghindar. siapapun di Iya. grup manapun udah siap aja kalau pengen jadi juara gitu. Ya, makanya kita juara ini. Ya, pasti juara. Yakin. Karena ada faktor X juga tadi kata Bung Ropan kan. Ini kan soal Ya karena AFF second leg ini kan sangat riskan lah. Semifinal 2, final 2 kali itu kan jarang. Bahkan event Champion League yang sebelumnya selalu 2 leg di perempat maupun di semifinal, knockout stage-nya, begitu final kan hanya sekali. Karena final itu kan ultimate biasanya. Nah final 2 kali ini kan kadang jadi tricky lah. Oke. Jadi sesuatu yang nggak mudah gitu loh. Kalau Anda sendiri melihat kekuatan tim-tim besar ini di Piala AFF, Thailand, Vietnam, seperti apa, Bung Toel?
Ya mereka kalau kita lihat di edisi terakhir memang satu level di atas kita. Punya kematangan yang lebih bagus. Kita lawan Vietnam di penyisihan grup, defense total habis ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu capek lah main seperti itu. Itu nunjukin kualitas. Kalau tim yang punya kualitas bagus nggak akan pernah duduk di belakang gitu loh, bertahan habis nggak akan pernah. Yang secara kualitas dia yakin bahwa dia bisa main gitu loh. Begitu lawan Thailand kan kelihatan juga di final leg pertama kita kalah kelas gitu loh dengan mereka, dan itu harus kita akui secara fair, secara objektif dalam konteks sepak bolanya gitu. Bahwa di leg kedua memang sudah lepas beban sehingga main lebih lepas. Nggak terlalu jadi ukuran sebetulnya leg kedua. Leg pertama lah. Leg pertama itu sangat waktu menentukan. itu dihantam ya. Nah kecuali pemain-pemain senior Thailand nggak main nih di edisi kali ini ya, peluangnya tambah gede tuh. Kan Canatip kelihatannya ada sinyal-sinyal nggak akan bisa bergabung di AFF nanti. Jadi memperbesar peluang kita tadi Bung Ropan ya untuk jadi juara Bung Ropan. Kalau Thailand mengistirahatkan pemain-pemain senior mereka. Saya pikir dengan Canatip, Songkrasin, Supacat, Sarachat kita bisa main, nggak usah takut. Ya. Jangan nanti kita berharap nggak ada mereka, kesempatan kita untuk bisa menjadi juara besar kan. Ada mereka pun kita harus lawan. Kita harus buktikan bahwa kita bisa. Gitu. Apalagi bermain di kandang. Sayang kita kalau kita nggak manfaatkan itu. Betul. Oke, Bung Toel. Sekali lagi Bung Toel, ini kalau kita bicara soal Sintayong ya. Sintayong ini dari segi taktik, dari skemanya ini untuk ajang Piala AFF, kalau berkaca dari Piala AFF sebelumnya nih, apakah perlu dievaluasi atau seperti apa Bung Toel ini kalau Anda melihat sejauh ini? Kalau yang namanya pelatih jelas perlu dong. Pelatih dimanapun perlu evaluasi. Indikatornya apa, misalnya target, kan ukurannya cuma tinggal itu aja yang diukur kan. Bahwa Sintayong mau main seperti apa kan haknya Sintayong sebagai pelatih. Yang kita tunggu kan hasilnya di atas. Dan waktu kan sudah cukup diberikan. Pengalaman di AFF kemarin sudah, di SEA Games sudah, 19 sudah, Piala Asia kan sudah yang kualifikasi. Berarti kita tinggal tunggu di AFF di Desember besok tuh. Di Desember nanti. Kalau soal cara mainnya berarti memang haknya, privilege dia sebagai seorang pelatih. Tetapi berarti yang ditunggu apa sebagai sebuah evaluasi ya target. Oke, hasil ya. Hasil. Intinya ya. Oke, kalau Bung Wiwit nih, Bung Wiwit bicara soal Sintayong, Bung Wiwit. Anda melihatnya seperti apa sih Sintayong sejauh ini? Ya ini kalau menurut saya ya kesempatan terakhir dia sih. Karena ya selama ini jarang memenuhi target sih kalau bicara target ya, karena kita selalu targetnya juara kan. SEA Games, AFF yang edisi kemarin targetnya kan selalu juara tapi selalu gagal. Dan ya ini dengan akan dimulainya Piala Dunia U20 juga itu kan ininya ya gongnya gitu ya dari Sintayong. Tapi AFF ini mungkin adalah ujian terakhir dari Sintayong. Kalau misalnya dia gagal lagi, saya nggak akan heran kalau diganti gitu. Oh gitu ya? Iya. Oke. Karena ya berarti udah nggak bisa. Jadi ini pertaruhan Sintayong juga nih? Iya, kalau menurut saya iya. Karena udah 2 kali Piala AFF harus ada perbaikan. Makanya tadi saya bilang dia harus menunjukkan bahwa dia bisa gitu membuat tim ini berkembang menjadi lebih baik gitu. Kalau hasilnya sama aja, bahkan kalau sampai gagal lolos ke final gitu, saya pikir kita mungkin perlu mempertimbangkan mencari pelatih lain. Oke, Alex, harapan Anda untuk timnas Indonesia di Piala AFF ini seperti apa nih, Lex? Semoga timnas belajar dari kesalahan sebelumnya dan benar-benar memanfaatkan momentum nanti untuk bisa mengejar gelar juara, karena ya runner up masa nggak capek gitu. Jadi harus juara gitu. Kita harus mati-matian ini. Iya, seperti Bung Roman bilang kan, kita harus juara. Iya. Jangan dipecat dong. Apa? Kalau gagal jangan dipecat lah. Maksudnya apa? Karena targetnya begini. Target dari Sintayong itu sebenarnya bukan di sini. Itu di U20. Ketika dia dikontrak itu, yang menjadi masalah itu kan di U20. Jadi akan ada di situ. Saya tidak yakin ketika gagal nanti di Piala AFF bulan Desember kemudian dipecat. Saya nggak yakin, bisa aja itu terjadi. Tapi goalnya itu ada di U20. Disitulah kalau dia selesai, dan dia kan tinggal 2023. Selesai masa kontraknya Desember habis. Ya, untuk apa buru-buru ketika gagal kemudian dipecat? Kan, ya terusin aja, karena memang dia target dia ada di situ di U20. Memang puncaknya di situ. Puncaknya situ ya situ. Maksudnya nanti setelah U20 kalau diganti. Nah itu pasti. Kalau memang dari situ untuk selesai tergantung federasi lah.
Kan semuanya itu ada tergantung di federasi bukan di Sintayong. Oke, karena kan target di Piala AFF. Dan kalau saya lihat dari bicara dengan Anda dalam wawancara kan Sintayong juga tahu diri, dia bilang kan waktu itu bahwa saya juga akan mundur tanpa federasi juga akan melengsarkan saya. Saya tahu diri saya akan mundur juga. Kalau nggak salah dengan wawancara dengan Bung Reza. Iya kan? Ya. Jadi itu ya. Ada di Sintayong juga. Waktu PSSI mau downgrade dia cuma pegang satu tim, Iya. dia tetap minta 3 tim kan. Iya, betul. Jadi ada di Sintayong juga gitu loh. Nggak semata-mata di federasi. Karena evaluasi dan analisisnya ternyata nggak kuat federasi kan. Iya, makanya saya bilang kan dia akan tahu diri, dia akan mundur sesuai dengan saya lihat dalam wawancara itu kan dia akan tanpa Karena yang disuruh tidak mundur terbuka adalah kontraknya. Harusnya dibuka kontraknya apa menjadi parameter ukuran keberhasilan. Kalau kita publik jadi tahu bahwa di kontraknya itu adalah target, maka itu akan jadi transparan dan fair buat publik bola Indonesia. Dan sebenarnya federasi itu harus cepat untuk mengontrak lagi. Di mana-mana federasi itu kalau masih ada 1 tahun di seluruh itu harus dikontrak. Bukan dibiarkan saat ini untuk menjadi liar. Ya kan di mana-mana pelatih itu 1 tahun harus dikontrak lagi. Intinya memang Sintayong sendiri juga sadar diri kalau dirinya memang tidak bisa membawa timnas Indonesia berprestasi, dia akan mundur. Iya. Betul sekali Bung Ropan, dan kita akan lihat nanti apakah target-targetnya masih meleset atau bisa menjadi kenyataan. Itu kan menjadi pertaruhan juga nanti untuk Sintayong. Karena targetnya di Piala Dunia U20 adalah lolos dari fase grup. Betul. Untuk Piala AFF tahun ini 2022 menjadi juara. Kita akan lihat apakah Sintayong berhasil mewujudkan mimpi jutaan rakyat Indonesia. Sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah di Soccer Time.